Di sebuah desa terpencil di Kalimantan Utara, satuan elit TNI dari Batalion Raider 613 menggelar operasi senyap terhadap sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba dan senjata ilegal. Dengan perintah langsung dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, operasi dilakukan secara rahasia tanpa melibatkan kepolisian. Namun, begitu tim TNI mencapai lokasi dini hari, mereka terkejut mendapati sekelompok anggota BRIMOB sudah berjaga di sekitar gudang. Kedua pasukan saling menodongkan senjata, kebingungan soal siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan atas operasi ini. Negosiasi tegang antara Komandan TNI, Kapten Raffi, dan Komandan BRIMOB, AKP Dimas, berakhir buntu. Ketegangan memuncak ketika seorang anggota TNI mencoba membuka paksa gudang dan langsung ditembak peringatan oleh anggota BRIMOB. Dalam sekejap, baku tembak pecah di tengah kegelapan hutan. Suara peluru menggema dan meneror warga desa yang terbangun dan melarikan diri ke dalam hutan. Pertempuran hanya berlangsung 10 menit, namun cukup untuk membuat 5 korban luka, 3 dari BRIMOB dan 2 dari pihak TNI. Setelah suara tembakan mereda, kedua pihak mundur dan membawa korban masing-masing, meninggalkan gudang yang kini terbakar sebagian akibat ledakan peluru di dalamnya. Operasi yang seharusnya rahasia berubah menjadi aib besar di tubuh aparat negara. Media massa segera mencium kabar ini, dan publik pun dibuat geger. Pemerintah mencoba menenangkan situasi dengan menyebutnya sebagai salah paham dalam koordinasi lapangan. Namun, investigasi internal yang dilakukan intelijen TNI menemukan bahwa gudang itu menyimpan lebih dari sekadar narkoba. Ada senjata berat, uang tunai, dan dokumen transaksi ekspor-impor gelap dengan label institusi. Semua bukti mengarah pada jaringan dalam institusi Polri yang ikut bermain dalam kartel narkoba lintas negara. Insiden ini hanyalah awal dari perang dalam tubuh negara, antara mereka yang berseragam loreng dan mereka yang berseragam coklat. Setelah insiden baku tembak yang menewaskan dan melukai anggota di kedua belah pihak, Panglima TNI memerintahkan pembentukan satuan intelijen khusus untuk menyelidiki lebih dalam jaringan gelap yang melibatkan aparat bersenjata. Mayor Aditya, salah satu perwira intel terbaik dari Kopassus, ditunjuk untuk memimpin operasi rahasia ini. Ia diberi mandat langsung untuk bergerak tanpa jejak institusi dan menyusup ke dalam jaringan narkoba yang kini diyakini menyusup hingga ke jantung institusi kepolisian. Penyelidikan ini diberi nama sandi, Operasi Bayangan, karena seluruh gerakannya tak boleh terekam, bahkan oleh TNI sendiri. Aditya memulai penyamaran sebagai pengusaha ekspedisi yang kerap mengirim barang ke Kalimantan dan Sumatera. Dari pelabuhan-pelabuhan kecil, ia mengumpulkan informasi tentang aliran senjata dan uang yang mengalir dari gudang-gudang gelap ke Jakarta. Dalam waktu 2 minggu, ia menemukan jejak keterlibatan seorang perwira polisi bernama Kompol Jaya, sosok berpengaruh di divisi narkoba yang dikenal dekat dengan beberapa tokoh politik. Kompol Jaya bukan polisi biasa, ia memiliki jaringan luas yang mencakup backing dari ormas, preman pelabuhan, bahkan anggota militer nakal yang bersedia bekerja untuk uang. Namun, penyamaran Aditya tidak berjalan mulus. Kompol Jaya rupanya memiliki sistem intelijen sendiri. Ia mencurigai ada penyusup dalam jaringan logistiknya dan mulai memburu sumber kebocoran. Sebuah perintah dikeluarkan secara diam-diam, siapapun yang mencurigakan, musnahkan. Aditya nyaris tertangkap saat sedang menyelidiki salah satu gudang di pinggiran Jakarta. Ia berhasil kabur, namun seorang informannya yang bekerja sebagai sopir truk ditemukan tewas tergantung di kolong jembatan tol. Pesan itu jelas, tidak ada ampun bagi pengkhianat. Operasi Bayangan berubah menjadi permainan hidup dan mati, dan Aditya menyadari, ia sekarang menjadi target utama. Di tengah kekacauan dan operasi senyap yang sedang berlangsung, muncul seorang jurnalis investigatif muda bernama Nabila Rahma yang selama ini dikenal berani membongkar kasus-kasus besar. Ia mencium ada sesuatu yang busuk dalam insiden bentrokan TNI dan polisi di Kalimantan. Melalui narasumber-narasumbernya di kepolisian dan kementerian, Nabila menemukan dokumen berisi transaksi mencurigakan yang ditandatangani oleh beberapa perwira tinggi, baik dari TNI maupun Polri. Nabila memutuskan untuk menulis sebuah laporan khusus berjudul Perang dalam Seragam, Narkoba, Senjata, dan Pengkhianatan Negara, sebuah laporan yang berpotensi mengguncang fondasi kekuasaan. Namun sebelum laporan itu sempat dipublikasikan, Nabila menghilang secara misterius. Terakhir kali terlihat, ia sedang menuju sebuah hotel di Jakarta untuk bertemu informan dari lingkungan militer. Keesokan harinya, kamar hotelnya ditemukan kosong,
laptop rusak, dan ponselnya tidak aktif. Pihak media tempatnya bekerja panik dan melaporkan kasusnya ke polisi. Anehnya, penyelidikan resmi berjalan lambat dan penuh kejanggalan, seolah-olah ada kekuatan besar yang sengaja menutup-nutupi jejaknya. Rekaman CCTV hotel juga dikabarkan rusak pada malam kejadian. Satu-satunya petunjuk adalah foto buram seorang pria berseragam hitam yang keluar dari lift tepat sebelum Nabila menghilang. Aditya, yang mendengar kabar hilangnya Nabila dari informan kepercayaannya di media, langsung merasa bahwa ini bukan penculikan biasa. Ia menemukan bukti bahwa Nabila sempat mengakses berkas rahasia milik Kompol Jaya dan menghubungi seorang pensiunan Jenderal TNI yang pernah terlibat dalam operasi intelijen luar negeri. Aditya sadar, Nabila mungkin sudah tahu terlalu banyak. Di saat yang sama, Kompol Jaya mengeluarkan ancaman terbuka melalui saluran bawah tanah, siapapun yang menyentuh nama atau bisnisnya, akan dihabisi. Kini pertempuran tidak lagi sekadar soal kewenangan, tapi soal siapa yang bisa bertahan hidup di tengah lautan pengkhianatan berseragam. Malam itu di Depok, markas Brimob Kedung Halang tampak tenang dari luar, namun di dalamnya sedang berlangsung pertemuan rahasia antara Kompol Jaya dan beberapa pejabat tinggi dari unit reserse. Mereka tengah membahas kebocoran informasi yang terus meningkat sejak insiden Kalimantan. Kompol Jaya mencurigai bahwa bocornya rahasia internal mereka bukan hanya karena wartawan atau sipil, tapi karena ada orang dalam dari institusi TNI yang sedang menyusup. Ia mengeluarkan instruksi untuk melakukan operasi bersih-bersih, mengidentifikasi dan menyingkirkan siapapun yang terlibat dalam konspirasi pembocoran tersebut, dengan cara apapun. Namun, tanpa disadari, markas itu sudah diamati dari kejauhan oleh satuan TNI berpakaian sipil yang dipimpin langsung oleh Mayor Aditya. Ia menerima laporan dari seorang penghubung bahwa Kompol Jaya akan menyimpan data penting transaksi senjata malam itu. Dalam waktu singkat, pasukan Aditya menyerbu markas Brimob menggunakan teknik infiltrasi senyap. Tapi aksi mereka tidak sepenuhnya berjalan mulus. Salah satu anggota mereka tertangkap CCTV, memicu alarm. Dalam waktu kurang dari 5 menit, baku tembak meledak di dalam kompleks markas. Dentuman granat kejut dan peluru menyalak membuat para anggota Brimob panik dan melakukan perlawanan habis-habisan. Pertempuran malam itu berlangsung brutal dan singkat. 3 anggota Brimob tewas, 2 terluka, dan 4 orang dari pihak TNI berhasil kabur bersama Aditya, membawa sebuah hard disk yang diyakini menyimpan rekaman transaksi ilegal. Keesokan harinya, media menggambarkan peristiwa itu sebagai serangan kelompok tak dikenal terhadap markas Brimob. Namun, di dalam tubuh TNI dan Polri, mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Panglima TNI dan Kapolri sama-sama murka dan mulai saling menuduh. Hubungan antar lembaga retak. Untuk pertama kalinya sejak era reformasi, terjadi ketegangan terbuka antara dua institusi bersenjata negara. Perang senyap telah berubah menjadi perang terbuka berdarah. Setelah insiden berdarah di markas Brimob, Mayor Aditya dan timnya berlindung di sebuah rumah aman milik veteran intelijen TNI di kawasan Puncak. Di sana, mereka menganalisis hard disk yang berhasil dibawa dari lokasi. Ternyata isinya jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan, bukti transaksi senjata ilegal antara perwira polisi aktif, pengusaha hitam, dan bahkan oknum TNI berpangkat kolonel. Di dalamnya juga terdapat data tentang jaringan ekspor narkoba lewat jalur laut dengan perlindungan aparat bersenjata. Aditya sadar, dengan bukti ini, ia bisa menghancurkan sindikat, namun juga mengorbankan nama institusi dan mungkin nyawanya sendiri. Aditya tahu langkah selanjutnya adalah menyusup ke jantung operasi Kompol Jaya di Jakarta. Ia menyamar sebagai penyelundup senjata asal Surabaya yang sedang mencari jaringan distribusi. Dengan bantuan agen sipil yang dia rekrut selama penyelidikan, ia berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan senjata di Cilincing, yang dijaga oleh pasukan bayaran dari ormas bersenjata. Di sana ia menemukan lebih banyak bukti, termasuk pengiriman senjata ke luar negeri menggunakan dokumen palsu yang ditandatangani oleh perwira Polri dan dilindungi oleh aparat pelabuhan. Tapi penyamarannya tak bertahan lama. Salah satu penjaga mengenal wajahnya dari foto buron yang disebarkan di jaringan gelap. Aditya nyaris terbunuh. Dalam baku tembak cepat, ia melumpuhkan 2 penjaga dan berhasil melarikan diri dengan luka tembak di bahu. Ia diselamatkan oleh seorang wanita misterius, mantan anggota TNI wanita berpangkat letnan yang dulu pernah bertugas bersamanya di Papua. Wanita itu, Sinta, kini bekerja sebagai informan independen dan telah membuntuti jaringan Kompol Jaya selama 6 bulan.
Mereka bersatu kembali dan memutuskan untuk menyelesaikan ini bersama, sekali dan untuk selamanya. Dengan nyawa di ujung tanduk dan negara di ambang konflik horizontal bersenjata, Aditya bersumpah bahwa ia tak akan berhenti sampai perang ini berakhir dengan kebenaran menang. Dengan luka masih menganga di bahu, Mayor Aditya bersama Sinta menyusun rencana terakhir untuk menyerang pusat komando Kompol Jaya yang berlokasi di Senayan, Jakarta. Target utama mereka adalah dokumen rahasia dan server utama yang menyimpan semua data transaksi gelap serta bukti keterlibatan pejabat tinggi Polri dan TNI. Mereka tahu risiko operasi ini sangat tinggi, markas tersebut dijaga ketat oleh pasukan elit Brimob dan aparat bayaran bersenjata lengkap. Namun, demi membongkar jaringan kriminal yang telah mencemari institusi negara, mereka harus berani mengambil langkah itu. Malam itu, dengan penyamaran lengkap dan menggunakan teknologi canggih, mereka menyusup ke kompleks markas yang penuh sensor dan kamera pengintai. Berkat informasi dari Sinta, mereka berhasil menembus lapisan keamanan pertama tanpa terdeteksi. Namun, saat mencapai ruang server, alarm tak terduga berbunyi, memaksa mereka berhadapan langsung dengan pasukan Brimob. Pertempuran sengit pecah di dalam gedung bertingkat tersebut, suara tembakan dan ledakan memenuhi lorong sempit. Sinta terluka parah, tetapi Aditya berhasil merusak server dan mengunduh seluruh data ke flash disk yang dibawanya. Meski berhasil membawa bukti keluar, serangan mereka tidak luput dari perhatian pimpinan Polri. Kompol Jaya mengeluarkan perintah darurat untuk memburu dan menangkap Aditya dan Sinta hidup atau mati. Kejar-kejaran penuh ketegangan berlangsung di jalanan Jakarta yang sepi dini hari, dengan Aditya berjuang keras menolong Sinta yang semakin melemah. Dalam kondisi kritis, keduanya berhasil mencapai sebuah safe house yang dijaga oleh tim TNI loyalis. Data yang mereka bawa kini menjadi kunci untuk membuka tabir korupsi dan pengkhianatan yang selama ini tersembunyi di balik seragam negara. Namun, ancaman pembalasan dari jaringan Kompol Jaya masih mengintai di setiap sudut. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari pengejaran brutal di jalanan Jakarta, Mayor Aditya dan Sinta bersembunyi di sebuah rumah aman yang dikelola oleh kelompok kecil TNI loyalis. Namun, keamanan mereka tak bertahan lama. Kompol Jaya, yang merasa harga dirinya diinjak, merancang pembalasan yang kejam dan terencana. Malam itu, sebuah kelompok bersenjata dengan perlengkapan lengkap menyerbu rumah aman tersebut. Mereka membawa senjata otomatis dan granat, siap membantai siapa saja yang ada di dalam. Dalam hitungan menit, pertempuran sengit pecah, suara tembakan menggema dan kaca-kaca pecah berterbangan. Aditya dan Sinta berusaha mempertahankan posisi, namun jumlah lawan yang jauh lebih banyak membuat mereka terdesak. Dalam kekacauan itu, Sinta terkena tembakan di dada, sementara Aditya berhasil melumpuhkan beberapa penyerang sebelum akhirnya terpojok di sudut ruangan. Dengan napas tersengal, Aditya mengirim pesan darurat ke atasannya, berharap bantuan datang sebelum semuanya terlambat. Namun, yang mengejutkan, kelompok bersenjata itu tidak menyerang secara brutal ke seluruh penjuru, melainkan mengambil satu sosok yang diyakini sebagai pengkhianat dari pihak mereka sendiri. Sebuah pesan jelas dikirim, perang ini bukan hanya soal TNI versus polisi, tapi soal siapa yang benar-benar mengendalikan kekuasaan di balik layar. Setelah insiden berdarah itu, suasana di institusi TNI dan Polri semakin memanas. Pihak pimpinan mulai saling curiga dan menuduh, sementara masyarakat sipil hanya bisa menatap penuh kekhawatiran akan kemungkinan perang saudara berkedok perang antar lembaga. Bukti-bukti yang dibawa Aditya kini tersebar di tangan beberapa pihak rahasia, siap dipakai sebagai senjata politik. Di tengah semua itu, Mayor Aditya bersumpah akan terus berjuang menyingkap kebenaran sampai titik darah penghabisan, karena bagi dia, perang ini bukan sekadar duel kekuasaan, tapi pertarungan untuk masa depan bangsa. Setelah insiden pembalasan berdarah di rumah aman, Mayor Aditya semakin menyadari bahwa perangnya bukan hanya melawan pihak luar, tapi juga pengkhianatan dari dalam institusi sendiri. Di tengah ketegangan antara TNI dan Polri yang semakin memuncak, muncul sosok misterius yang diam-diam menggerakkan jaringan bayangan di balik layar. Orang ini, yang hanya dikenal dengan nama kode bayangan, berhasil menyusup ke berbagai level pimpinan dan menyebarkan informasi palsu demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Aditya curiga, bayangan, memiliki koneksi kuat dengan mafia narkoba internasional dan jaringan senjata gelap yang selama ini terbungkus rapi. Dalam penyelidikan rahasia yang dilakukan bersama Sinta, mereka menemukan bahwa bayangan berperan sebagai dalang utama konflik antar lembaga.
Ia menggunakan pertikaian TNI dan polisi untuk menutupi operasi kriminalnya yang melibatkan penyelundupan senjata dan narkoba dengan nilai miliaran rupiah. Dalam sebuah pertemuan gelap di sebuah gudang pelabuhan, rekaman audio bocor menunjukkan, Bayangan, memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menyingkirkan semua yang mengancam bisnisnya, termasuk anggota TNI dan polisi yang setia pada negara. Ini bukan lagi sekadar perang saudara, tapi pertempuran melawan jaringan kriminal internasional yang memanipulasi institusi negara. Aditya dan Sinta tahu bahwa untuk mengalahkan Bayangan, mereka harus bermain dengan sangat hati-hati. Mereka mulai membangun aliansi rahasia dengan beberapa perwira tinggi yang masih bersih dan loyal kepada negara. Namun, waktu terus berjalan dan tekanan dari berbagai pihak semakin berat. Setiap langkah yang mereka ambil selalu diawasi dan dihalang-halangi. Dalam bayang-bayang pengkhianatan ini, Aditya sadar bahwa perang ini tidak hanya akan menguji kekuatan fisik, tapi juga kepercayaan dan keberanian mereka untuk membongkar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aditya dan Sinta semakin dalam menelusuri jejak-jejak Bayangan yang tersembunyi dalam struktur TNI dan Polri. Mereka menyadari bahwa jaringan ini bukan hanya sekadar kelompok kriminal biasa, tapi sudah menjadi sindikat internasional yang beroperasi dengan dukungan dari aparat dan pejabat yang korup. Setiap petunjuk yang mereka temukan membawa mereka ke lingkaran hitam yang lebih luas, dari perdagangan senjata ilegal hingga penyelundupan narkoba dan pencucian uang dengan skala global. Pengkhianatan yang terjadi jauh lebih dalam dan berbahaya daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Dalam sebuah operasi rahasia di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Aditya dan Sinta berhasil menggagalkan pengiriman senjata besar-besaran yang rencananya akan disalurkan ke kelompok teroris di Asia Tenggara. Namun, keberhasilan ini memancing amarah Bayangan yang mulai mengerahkan seluruh sumber daya untuk memburu mereka. Dalam hitungan hari, berbagai serangan mendadak dan intimidasi diterima oleh keluarga anggota tim mereka, memaksa Aditya dan Sinta harus terus berpindah tempat dan waspada setiap saat. Keduanya pun harus menghadapi dilema berat antara menyelesaikan misi atau menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Di balik tekanan dan ancaman itu, Aditya makin yakin bahwa perang ini tidak akan berhenti sebelum Bayangan berhasil ditangkap atau dihancurkan. Ia dan Sinta pun mulai merencanakan langkah akhir, termasuk meminta dukungan dari lembaga intelijen asing yang selama ini memantau jaringan tersebut. Pertempuran untuk membersihkan nama institusi dan menyelamatkan negara dari kegelapan kriminal internasional semakin mendekati klimaksnya. Namun, mereka juga sadar bahwa harga yang harus dibayar bisa sangat mahal, bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka sendiri. Setelah berhasil menggagalkan pengiriman senjata di Tanjung Priok, Mayor Aditya dan Sinta mulai merasakan tekanan semakin kuat dari semua sisi. Bayangan, kini mengerahkan seluruh jaringan intelijen bayangannya untuk menghabisi mereka. Ancaman tidak hanya datang dari aparat yang korup, tetapi juga dari kelompok kriminal yang menganggap Aditya dan Sinta sebagai ancaman terbesar mereka. Namun, di balik semua itu, mereka mendapat dukungan tak terduga dari seorang jenderal TNI yang selama ini terlihat netral tapi diam-diam menentang korupsi dalam institusi. Jenderal itu menawarkan akses ke sumber daya rahasia dan intelijen yang bisa mengubah arah perang ini. Dengan bantuan jenderal tersebut, Aditya dan Sinta mengatur operasi besar-besaran untuk mengungkap dan menangkap Bayangan dan jaringannya. Mereka memanfaatkan teknologi pengawasan canggih dan tim khusus yang terdiri dari anggota TNI dan polisi yang masih setia. Operasi ini dimulai dengan serangkaian serangan siber untuk melumpuhkan komunikasi lawan dan dilanjutkan dengan penyergapan di beberapa lokasi strategis, termasuk kantor pusat sindikat yang selama ini tersembunyi di kawasan industri Bekasi. Meskipun penuh risiko, mereka berhasil menangkap sejumlah anggota kunci dan mengamankan bukti-bukti penting. Namun, kemenangan ini bukan akhir. Bayangan masih menghilang seperti bayangan di malam hari, meninggalkan jejak yang sulit ditelusuri. Aditya sadar bahwa titik balik ini hanyalah awal dari babak baru dalam perang yang lebih besar dan lebih berbahaya. Mereka harus siap menghadapi pengkhianatan yang lebih dalam dan serangan yang lebih brutal. Meski begitu, tekad Aditya dan Sinta semakin kuat untuk mengakhiri perang ini demi masa depan Indonesia yang bersih dari korupsi dan kekerasan. Kini, mereka tahu bahwa dalam perang ini, hanya kebenaran dan keberanian yang bisa memenangkan pertarungan. Setelah serangkaian operasi rahasia yang berhasil melumpuhkan sebagian besar jaringan Bayangan, konflik antara TNI dan polisi mulai berubah menjadi perang terbuka yang melibatkan pasukan bersenjata di beberapa wilayah strategis di Indonesia.
Bentrokan sengit pecah di berbagai kota, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di mana kedua belah pihak saling berebut kendali atas pangkalan-pangkalan penting dan sumber daya intelijen. Kerusakan fisik dan psikologis meluas, dengan banyak korban jiwa dan kehancuran infrastruktur, memperparah ketegangan yang sudah membara di masyarakat. Mayor Aditya dan Sinta, meski terluka fisik dan mental, tetap berjuang di garis depan. Mereka mengkoordinasikan tim khusus gabungan yang berusaha meredam konflik dengan menangkap dalang utama dan melindungi warga sipil yang terjebak dalam perang saudara yang tidak diinginkan ini. Namun, tantangan terbesar datang dari pengkhianatan dalam tubuh mereka sendiri. Anggota tim yang ternyata menjadi mata-mata, bayangan, secara diam-diam mengirim informasi penting ke musuh, sehingga operasi-operasi mereka beberapa kali gagal dan harus berhadapan dengan jebakan mematikan. Dalam situasi kacau ini, peran bayangan semakin jelas sebagai penggerak utama kekacauan dan konflik. Ia terus memanipulasi kedua belah pihak agar saling menghancurkan, sementara ia dan jaringannya mengambil keuntungan dari kekacauan itu untuk memperkuat kekuasaan dan memperluas jaringan kriminal internasionalnya. Di tengah pertempuran yang semakin brutal, Aditya dan Sinta harus menggali keberanian dan kecerdasan mereka untuk menyatukan pasukan yang tersisa, menemukan identitas asli, bayangan, dan menghentikan perang yang bisa menghancurkan bangsa ini secara keseluruhan. Di tengah perang terbuka yang berkecamuk, Mayor Aditya dan Sinta berhasil mengumpulkan bukti-bukti penting yang mengarah langsung ke identitas asli, bayangan. Ternyata, sosok misterius tersebut adalah seorang pejabat tinggi di kepolisian yang telah lama menyembunyikan ambisi pribadi dan keterlibatan dalam jaringan kriminal internasional. Dengan bukti kuat di tangan, Aditya menyusun operasi rahasia untuk menangkap bayangan dalam sebuah pertemuan rahasia yang akan menentukan masa depan konflik ini. Operasi ini melibatkan kolaborasi penuh antara TNI dan polisi yang masih setia pada negara, serta dukungan intelijen asing yang siap turun tangan. Malam penangkapan tiba, ketegangan memuncak saat pasukan khusus bergerak secara diam-diam menyusup ke lokasi pertemuan di sebuah villa terpencil di pinggiran Jakarta. Pertarungan sengit tidak dapat dihindari ketika bayangan dan pengikut setianya berusaha melawan habis-habisan. Namun, strategi matang dan keberanian pasukan membuat bayangan akhirnya terpojok dan berhasil ditangkap tanpa korban jiwa tambahan. Penangkapan ini mengguncang dunia politik dan institusi keamanan, menguak korupsi yang selama ini tersembunyi dan membuka jalan bagi rekonsiliasi antara TNI dan polisi. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral yang memberikan harapan baru bagi Indonesia. Mayor Aditya dan Sinta menjadi simbol perjuangan melawan korupsi dan pengkhianatan dalam tubuh negara. Meski begitu, mereka sadar bahwa pekerjaan mereka belum selesai, membersihkan institusi dari sisa-sisa jaringan kriminal dan membangun kembali kepercayaan publik adalah tantangan berikutnya. Perang panjang ini meninggalkan luka, tapi juga membuka peluang untuk masa depan yang lebih terang dan bersih bagi bangsa dan negara. Setelah penangkapan bayangan, suasana di antara TNI dan Polri mulai mereda. Pimpinan kedua institusi mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas rekonsiliasi dan membangun kembali kepercayaan yang hancur selama konflik berkepanjangan. Mayor Aditya dan Kompol Sinta diangkat menjadi tokoh sentral dalam upaya pemulihan ini, mewakili kesungguhan kedua belah pihak untuk bersatu demi bangsa. Mereka bersama-sama menyusun rencana reformasi yang melibatkan transparansi, pembersihan anggota korup, dan peningkatan kerjasama intelijen untuk mencegah konflik serupa terjadi lagi. Namun, pemulihan bukan hal yang mudah. Banyak anggota yang masih menyimpan dendam dan ketidakpercayaan, serta beberapa pihak yang merasa dirugikan mencoba menggagalkan proses ini melalui intrik dan sabotase. Aditya dan Sinta harus terus berjuang menjaga momentum perubahan, dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang mulai menyadari pentingnya persatuan dan integritas institusi keamanan. Program pelatihan bersama dan operasi gabungan mulai dilaksanakan secara rutin, menunjukkan komitmen nyata untuk mengakhiri permusuhan dan memperkuat sinergi. Di tengah tantangan tersebut, kisah Aditya dan Sinta menjadi inspirasi bagi generasi baru anggota TNI dan Polri. Mereka membuktikan bahwa walaupun berbeda institusi, mereka bisa berdiri bersama melawan kejahatan dan pengkhianatan yang mengancam negeri. Perang saudara yang pernah mengoyak hati bangsa kini berubah menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesatuan, keadilan, dan keberanian untuk menghadapi kegelapan. Indonesia pun perlahan bangkit dari luka dan bersiap melangkah ke masa depan yang lebih aman dan damai. Meski rekonsiliasi mulai berjalan,
bayangan masa lalu terus menghantui Mayor Aditya dan Kompol Sinta. Mereka tahu bahwa jaringan, bayangan, yang selama ini mereka lawan hanyalah puncak dari gunung es. Banyak anggota sindikat yang berhasil lolos dan kini bersembunyi, merencanakan balas dendam sekaligus memperkuat kekuasaan mereka di bawah permukaan. Aditya dan Sinta harus terus waspada, bahkan saat damai mulai menguat, karena ancaman dari kelompok-kelompok ini bisa muncul kapan saja dan memicu konflik baru yang lebih besar. Dalam usaha menjaga stabilitas, mereka mulai membangun jaringan intelijen yang lebih luas dengan melibatkan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Sinta memimpin unit khusus yang bertugas mengawasi pergerakan bekas anggota jaringan kriminal, sementara Aditya fokus pada penguatan keamanan wilayah rawan dan pelatihan anggota TNI serta Polri agar lebih profesional dan siap menghadapi ancaman tersembunyi. Mereka juga berusaha memperbaiki hubungan dengan masyarakat yang menjadi korban konflik, memberikan edukasi dan dukungan agar tercipta lingkungan yang kondusif dan bebas dari pengaruh kelompok gelap. Meskipun pertempuran fisik sudah berakhir, pertempuran psikologis dan politik masih berlangsung di balik layar. Aditya dan Sinta sadar bahwa menjaga kedamaian dan keamanan negara adalah perjuangan panjang yang tidak boleh berhenti sampai semua ancaman benar-benar tuntas. Mereka berjanji untuk terus berdiri bersama, menghadapi apapun yang datang demi masa depan Indonesia yang lebih cerah dan bersih dari korupsi serta kekerasan. Perjalanan mereka menjadi simbol harapan bagi bangsa yang telah melewati masa-masa tergelapnya. Saat upaya rekonsiliasi dan pemulihan terus berjalan, Mayor Aditya dan Kompol Sinta menghadapi kejutan pahit berupa pengkhianatan dari seseorang yang mereka percaya selama ini. Salah satu pejabat tinggi yang selama ini memberikan dukungan ternyata adalah bagian dari sisa jaringan, bayangan, yang ingin menggagalkan semua usaha reformasi dan menguasai kembali kekuasaan gelap yang pernah mereka miliki. Pengkhianatan ini membuat keduanya harus menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya, karena musuh kini tidak hanya bersembunyi di bawah tanah, tapi juga berada dalam struktur resmi negara. Kejadian ini mengguncang institusi TNI dan Polri, memicu keresahan dan ketidakpercayaan di kalangan anggota dan masyarakat. Namun, Aditya dan Sinta tidak menyerah. Mereka menggunakan segala kemampuan dan jaringan yang telah dibangun untuk mengungkap kedok sang pengkhianat. Dengan dukungan dari unit khusus dan intelijen luar negeri, mereka berhasil mengumpulkan bukti-bukti kuat yang memperlihatkan konspirasi besar di balik pengkhianatan ini. Operasi penangkapan direncanakan dengan sangat hati-hati untuk memastikan tidak ada korban tambahan dan agar pesan tegas dapat diberikan kepada seluruh pihak yang mencoba mengacaukan kedamaian. Penangkapan pengkhianat ini menjadi babak penutup yang dramatis dalam perang panjang yang telah mengoyak dua institusi negara. Kemenangan ini tidak hanya menandai bersihnya TNI dan Polri dari bayang-bayang kegelapan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Mayor Aditya dan Kompol Sinta pun semakin dihormati sebagai pahlawan nasional yang berani melawan segala bentuk korupsi dan pengkhianatan demi masa depan Indonesia. Mereka tahu, perjalanan untuk menjaga keamanan dan keadilan tidak pernah mudah, tapi mereka siap menghadapinya bersama, sebagai simbol persatuan dan harapan bangsa. Setelah pengkhianatan besar berhasil diungkap dan dibersihkan, suasana di TNI dan Polri perlahan berubah menjadi lebih harmonis dan solid. Aditya dan Sinta menjadi tokoh sentral dalam proses reformasi institusi yang bertujuan untuk memperkuat integritas, transparansi, dan profesionalisme kedua lembaga tersebut. Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh dengan mengeluarkan kebijakan baru yang mempertegas mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Program pelatihan bersama dan peningkatan kapasitas anggota pun menjadi prioritas utama agar setiap personel memiliki pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelindung negara dan rakyat. Masyarakat pun mulai merasakan dampak positif dari perubahan ini. Kepercayaan publik terhadap aparat keamanan meningkat, sementara angka kriminalitas dan korupsi dalam tubuh TNI dan Polri menurun drastis. Aditya dan Sinta berkeliling ke berbagai daerah untuk memberikan motivasi dan edukasi, mengajak generasi muda bergabung dan berkontribusi membangun masa depan bangsa. Mereka yakin bahwa hanya dengan sinergi, keberanian, dan kejujuran, Indonesia bisa terhindar dari ancaman internal maupun eksternal yang selama ini menghambat kemajuan dan kedamaian. Namun, mereka juga sadar bahwa tugas menjaga negara tidak pernah selesai. Dunia terus berubah, dan ancaman baru akan selalu muncul. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk terus memperkuat kerjasama antar lembaga, memanfaatkan teknologi canggih, dan membangun budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat.
Dengan semangat yang sama, Mayor Aditya dan Kompol Sinta melangkah maju, membawa harapan dan keyakinan bahwa Indonesia akan terus tumbuh menjadi negara yang kuat, adil, dan damai bagi generasi yang akan datang. Kendati Indonesia mulai merasakan kedamaian yang langka, Mayor Aditya dan Kompol Sinta tidak pernah lengah. Mereka mendapat informasi intelijen tentang sebuah kelompok rahasia baru yang muncul di balik layar, kelompok yang berambisi menguasai pengaruh politik dan ekonomi negara dengan cara-cara gelap dan kekerasan. Kelompok ini terdiri dari mantan anggota jaringan, bayangan, yang gagal ditangkap, para koruptor kelas kakap, dan pihak asing yang memiliki kepentingan tersembunyi. Mereka beroperasi dalam bayang-bayang, merancang rencana jangka panjang untuk melemahkan persatuan dan stabilitas Indonesia. Aditya dan Sinta segera membentuk tim intelijen khusus yang menggabungkan keahlian TNI dan Polri dengan dukungan teknologi canggih serta kerja sama internasional. Mereka mulai membongkar jaringan gelap tersebut secara sistematis, mengungkap operasi ilegal mulai dari perdagangan senjata, penyelundupan narkoba, hingga sabotase infrastruktur vital negara. Misi ini menuntut kewaspadaan ekstra karena musuh beroperasi dengan sangat rapi dan penuh tipu daya, bahkan menggunakan media sosial dan propaganda untuk memecah belah masyarakat. Perang psikologis ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dengan strategi yang berbeda. Masyarakat yang sempat terluka oleh perang saudara internal kini kembali menghadapi ancaman yang lebih tersembunyi dan kompleks. Namun, dengan kepemimpinan kuat dari Aditya dan Sinta, serta komitmen dari seluruh aparat keamanan, harapan tetap menyala. Mereka percaya bahwa kunci keberhasilan adalah tidak pernah lengah, terus menguatkan sinergi antar lembaga, dan selalu mengedepankan integritas. Indonesia harus belajar dari masa lalu agar bisa melangkah lebih mantap, menjaga kedamaian, dan memastikan bahwa ancaman apapun tidak akan mampu merusak masa depan bangsa yang tengah dibangun dengan susah payah. Mayor Aditya dan Kompol Sinta memimpin langsung operasi intelijen terbesar yang pernah dilakukan sejak konflik internal pecah. Operasi ini diberi nama, Bayangan Terakhir, dengan tujuan menumpas tuntas kelompok gelap yang berusaha menggoyang stabilitas negara. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kerjasama internasional, mereka menyusup ke dalam jaringan musuh yang tersebar di berbagai provinsi dan bahkan lintas negara. Informasi yang mereka peroleh menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki jaringan luas hingga ke pejabat dan pengusaha yang selama ini sulit disentuh hukum. Pertarungan dalam operasi ini bukan hanya fisik, tapi juga mental dan teknologi. Tim gabungan harus menghadapi serangan siber yang canggih, propaganda yang membingungkan publik, dan jebakan-jebakan yang dibuat oleh kelompok musuh. Namun, dengan strategi yang matang dan kerjasama yang solid antara TNI dan Polri, serta dukungan masyarakat yang mulai paham pentingnya menjaga keutuhan negara, operasi ini berjalan efektif. Beberapa tokoh penting dari kelompok gelap berhasil ditangkap, sementara sebagian lainnya melarikan diri, berjanji untuk tidak mengulangi kejahatan mereka. Operasi Bayangan Terakhir menjadi simbol perjuangan bersama melawan ancaman kegelapan yang selama ini membayangi Indonesia. Walau tantangan masih ada, keberhasilan ini menegaskan bahwa persatuan dan kerjasama antar lembaga negara adalah kunci utama menjaga kedamaian dan keamanan. Mayor Aditya dan Kompol Sinta, sebagai wajah baru kepemimpinan yang bersih dan berani, terus bertekad menjaga keutuhan bangsa dan melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman, membuka lembaran baru bagi Indonesia yang lebih aman dan damai. Setelah keberhasilan operasi Bayangan Terakhir, Mayor Aditya dan Kompol Sinta terus memburu sisa-sisa kelompok gelap yang masih bersembunyi di berbagai daerah. Informasi intelijen mengungkapkan bahwa beberapa pengkhianat yang sebelumnya mengkhianati institusi masih aktif menjalankan agenda tersembunyi, mencoba mengacaukan proses rekonsiliasi dan reformasi yang telah dibangun dengan susah payah. Perburuan ini membawa mereka ke daerah-daerah terpencil, hingga ke kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi dan politik negara. Dalam proses pengejaran, tim gabungan TNI dan Polri menghadapi berbagai rintangan berat, mulai dari serangan mendadak hingga jebakan berbahaya. Namun, semangat dan solidaritas yang telah terbangun selama ini membuat mereka semakin kuat dan kompak. Mereka menggunakan pendekatan taktis sekaligus intelijen strategis untuk memutus mata rantai pengkhianatan yang selama ini menggerogoti keamanan negara dari dalam. Setiap langkah diwarnai dengan kewaspadaan tinggi dan komitmen tak tergoyahkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Penangkapan dan penindakan tegas terhadap para pengkhianat ini menjadi babak akhir yang menentukan dalam perjuangan panjang melawan korupsi dan kejahatan terorganisir di tubuh aparat keamanan.
Mayor Aditya dan Kompol Sinta mendapat penghargaan tinggi dari negara dan menjadi teladan bagi generasi baru. Kisah mereka mengajarkan bahwa perjuangan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan keberanian, kejujuran, dan kerja keras tanpa henti. Indonesia pun akhirnya benar-benar bisa menatap masa depan yang cerah dan damai. Setelah melalui perjuangan panjang dan berat, akhirnya TNI dan Polri berhasil menjalin sinergi yang kokoh dan harmonis. Mayor Aditya dan Kompol Sinta menjadi simbol persatuan dan kerjasama yang selama ini dinantikan oleh bangsa. Mereka bersama-sama menginisiasi berbagai program pembinaan anggota, pelatihan bersama, dan penguatan etika profesi yang menyentuh seluruh lapisan personel di kedua institusi. Dengan kolaborasi yang erat, mereka berhasil menepis segala prasangka dan ego sektoral yang sempat memecah belah. Masyarakat merasakan perubahan signifikan dalam kinerja aparat keamanan. Keamanan dan ketertiban menjadi prioritas utama, serta penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Kasus-kasus kriminal dan korupsi berangsur-angsur berkurang karena adanya pengawasan ketat dan transparansi. Keberhasilan ini pun diakui secara internasional, membawa nama baik Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Mayor Aditya dan Kompol Sinta terus mengingatkan bahwa menjaga keharmonisan adalah tugas sepanjang masa, yang membutuhkan komitmen dan kerja keras tanpa henti. Kini, dengan stabilitas yang terjaga, Indonesia mulai melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dan damai. Pendidikan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama, sementara aparat keamanan berperan sebagai pelindung yang profesional dan dipercaya. Perjalanan panjang yang penuh konflik dan pengorbanan itu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh bangsa. Harmoni yang terwujud kini menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk terus berkembang sebagai negara yang aman, maju, dan bermartabat di mata dunia.